Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nurlayali, mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Seperti biasa, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Islam yang saat ini sudah memasuki materi ke-11 yang membahas mengenai etika profesi. Baik, langsung saja pada materinya, yaitu yang pertama pengantar etika profesi. Etika profesi adalah suatu cabang etika terapan yang mengatur perilaku, sikap, dan moral seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan atau profesi. Etika profesi bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga mencakup kesadaran moral yang mendalam untuk menjaga martabat profesi dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian pengertian dasar, ada pengertian dasar. Yang pertama, etika. Etika merupakan sistem nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, untuk profesi sendiri merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, pelatihan mendalam, dan memiliki standar moral yang tinggi. Profesi biasanya dicirikan dengan adanya organisasi, profesional, kode etik, dan layanan publik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, sebelum kita lanjut pada materi, di sini kita bisa melihat beberapa kasus mengenai pelanggaran terhadap etika profesi yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu kita akan membahas mengenai tujuan dan pentingnya etika profesi. Etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja, baik bagi individu, organisasi, maupun masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah menjaga martabat profesi, yaitu melindungi reputasi dan kehormatan suatu profesi di mata publik. Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan. Ini dilakukan untuk mendorong profesional untuk bekerja dengan standar keahlian tertinggi dan integritas moral. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah melindungi hak dari klien atau masyarakat. Menjamin bahwa layanan yang diberikan itu adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Kemudian menjamin kesejahteraan anggota profesi dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil bagi para profesional. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya etika profesi kepercayaan publik. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya etika profesi. Yang pertama ada kepercayaan publik. Masyarakat hanya akan percaya dan menggunakan jasa profesional yang memiliki reputasi baik dan menjunjung tinggi etika. Kemudian pengambilan keputusan. Etika menjadi pedoman ketika seorang profesional menghadapi dilema moral atau situasi yang ambigu. Yang ketiga ada kendali diri. Kode etik berfungsi sebagai kontrol internal bagi setiap anggota profesi. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah etika profesi dan kode etik. Tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Profesi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya, dan salah satu elemen intinya adalah kode etik. Ciri-ciri utama dari profesi yang pertama adalah memiliki keahlian khusus. Jadi, profesi itu membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan mendalam, misalnya kedokteran, hukum, akuntansi, atau teknik. Kemudian yang kedua, panggilan jiwa. Adanya dedikasi dan komitmen tinggi untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, organisasi profesional. Adanya wadah resmi yang mengatur standar, sertifikasi, dan kode etik, misalnya Peradi atau IAI. Kemudian yang keempat, otonomi kerja. Profesional memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan keahliannya tanpa intervensi yang tidak profesional. Yang kelima, kode etik. Norma dan sanksi tertulis yang wajib ditaati oleh semua anggota profesi. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai kode etik.
Profesi kode etik adalah sistem norma atau aturan tertulis yang secara eksplisit menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anggota suatu profesi. Kemudian yang selanjutnya, prinsip-prinsip dasar etika profesi. Meskipun setiap profesi memiliki kode etik yang berbeda, terdapat beberapa prinsip moral universal yang menjadi fondasi etika profesi. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab atau responsibility. Seorang profesional harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya, hasil pekerjaannya, dan dampak dari tindakannya terhadap pihak lain. Ini mencakup tanggung jawab terhadap yang pertama ada pekerjaan, menyelesaikan tugas dengan standar keahlian tertinggi. Kemudian pengguna jasa atau klien, memberikan layanan terbaik, jujur dan adil. Yang kedua, terhadap masyarakat, menjaga kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, yang kedua adalah prinsip keadilan. Profesional atau seorang profesi wajib memberikan pelayanan yang sama dan adil kepada semua pihak tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau status ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan. Kemudian prinsip ketiga, prinsip otonomi. Prinsip ini mencakup dua aspek. Yang pertama, otonomi profesional, yaitu kebebasan dan wewenang untuk bertindak sesuai dengan keahlian profesionalnya tanpa tekanan. Kemudian yang kedua itu mencakup otonomi klien, menghormati hak klien untuk membuat keputusan sendiri, misalnya hak pasien untuk menolak pengobatan. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip integritas moral. Itu menjadi dasar yang paling penting. Seorang profesional harus memiliki kejujuran, ketulusan, dan konsistensi dalam pikiran dan tindakan. Ini berarti tidak melakukan penipuan, tidak menerima suap atau gratifikasi, kemudian menjaga kerahasiaan dari klien. Kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip kompetensi. Profesional harus selalu memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Hal ini memerlukan komitmen untuk belajar seumur hidup dan terus mengembangkan keahlian. Selanjutnya ada tantangan dan dilema etika profesi dalam praktik sehari-hari. Profesional sering dihadapkan pada situasi yang menguji integritas mereka. Yang pertama yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang profesional atau organisasi bertentangan dengan kepentingan klien atau kewajiban profesionalnya. Contohnya, seorang konsultan keuangan merekomendasikan investasi di perusahaan tempat dia juga menjabat sebagai direktur tanpa mengungkapkan hubungan tersebut kepada klien. Kemudian dilema yang kedua, kerahasiaan versus kewajiban hukum. Profesional, terutama di bidang hukum dan kesehatan, terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Namun, kerahasiaan dapat dilanggar jika ada kewajiban hukum untuk mengungkapkannya. Misalnya, untuk mencegah bahaya serius atau sesuai perintah pengadilan. Kemudian, dilema yang ketiga adalah whistleblowing atau tindakan mengungkapkan praktik ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan atau kolega kepada pihak luar atau otoritas yang berwenang. Ini seringkali merupakan dilema etika karena mempertaruhkan karir individu demi kepentingan umum. Kemudian dilema yang selanjutnya adalah praktik profesional yang tidak etis. Pertama, malpraktik, kegagalan dalam menggunakan tingkat kehati-hatian, keterampilan, atau penilaian yang wajar dalam memberikan layanan profesional. Misalnya, kesalahan diagnosis oleh dokter ini merupakan dampaknya sangat fatal ya ketika seorang dokter salah dalam mendiagnosa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada eksploitasi, yaitu memanfaatkan
posisi profesional untuk keuntungan pribadi, seringkali dengan merugikan klien. Tentu ini ada sanksinya. Sanksi dari pelanggaran etika. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi oleh organisasi profesional yang menaunginya. Sanksi ini bertujuan untuk mendisiplinkan anggota dan menjaga standar profesi. Bentuk sanksi umum dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan keanggotaan sementara, pencabutan sertifikat lisensi atau praktik, ini cukup berat. Kemudian tuntutan hukum jika pelanggaran etika juga melanggar hukum. Baik teman-teman semuanya, inti dari etika profesi adalah penanaman kesadaran moral bahwa setiap tindakan profesional tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada reputasi seluruh profesi dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani. Baik teman-teman semuanya, sekian materi mengenai etika profesi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.